fungsi akuntansi adalah melakukan pengukuran, termasuk pengukuran prestasi, hasil usaha laba maupun posisi keuangan. Salah satu isu berat dalam pengukuran itu adalah pengukuran laba. Pengukuran laba ini bukan saja penting untuk menentukan prestasi perusahaan, tetapi juga penting sebagai informasi bagi pembagian laba, penentuan kebijakan investasi, dan pembagian hasil. Laba diharap. Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk mempresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dari sudut pandang rekayasa akuntansi, konsep laba dikembangkan untuk memenuhi tujuan penyediaan informasi tentang kinerja perusahaan secara luas. Laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi. Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan atas biaya-biayanya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan unsur prediksi. Dalam teori ekonomi, para ekonom mengartikan laba sebagai suatu kenaikan dalam kekayaan perusahaan. Sedangkan dalam akuntansi, laba adalah perbedaan pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada waktu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Meskipun akuntansi tidak harus dapat mengukur dan menyajikan laba ekonomi, akuntansi paling tidak harus menyediakan informasi laba yang dapat digunakan pemakai untuk mengukur laba ekonomi yang gilirannya untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan. Siapapun yang melakukan kegiatan bisnis pasti memiliki alasan ekonomis mengapa ia terus melakukan bisnis. Biasanya alasan ekonomis itu adalah untuk mendapatkan laba. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus bisa memiliki pandangan tentang apa yang dimaksud dengan laba menurutnya dan bagaimana menentukan laba tersebut. Banyak perbedaan pandangan dan praktik di masyarakat dalam pengukuran laba ini. Karena perbedaan pandangan tersebutlah maka muncul berbagai pola kemik dan atau perbedaan persepsi tentang konsep laba ini. Laba menurut para ahli. Menurut Komite on Terminologi mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Menurut Belkau, laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, pengambilan keputusan, dan unsur prediksi. Menurut Stitch, Sokusen, laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengatur nilai yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor dan entitas masih memiliki kekayaan yang sama dengan posisi awalnya. IAI tidak menerjemahkan income dengan istilah laba, tetapi dengan istilah penghasilan. Dalam PSAK 1, konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan IAI 1994 mengartikan laba sebagai penghasilan atau income, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva.
atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nama saya Hairunisa, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Karakteristik laba. Dari berbagai definisi laba, dapat disimpulkan bahwa laba secara konseptual memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Yang kedua, perubahan terjadi dalam suatu periode, sehingga harus diidentifikasi kondisi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Yang ketiga, perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran, asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Kemakmuran dapat berupa aset bersih perusahaan, modal pemegang saham, kekayaan investasi, sumber daya ekonomi, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang. Laba ekonomi. Laba dari sisi ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor dari hasil penanaman modalnya setelah dikurangi seluruh biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Karenanya, laba ekonomi berguna jika tujuan analisis adalah menentukan tingkat analisis pengembalian pada pemegang saham yang tepat untuk periode berjalan, tanpa menggunakan harga pasar. Dengan kata lain, laba ekonomi merupakan indikator dasar kinerja perusahaan, mengukur dampak keuangan seluruh kejadian pada suatu periode secara komprehensif. Menurut Hendrickson, laba ekonomi adalah perbedaan antara total pendapatan moneter dan biaya total. Biaya total mencangkup biaya eksplisit dan implisit. Laba ekonomi didapat dari total pendapatan dikurangi oleh biaya peluang. Laba ekonomi biasanya lebih rendah dari laba akuntansi. Laba ekonomi menjadi salah satu faktor penting untuk memutuskan apakah perusahaan bisa masuk ke pasar tertentu atau bahkan keluar dari market tersebut. Sifat laba ekonomi. Yang pertama, fiscal income, yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan. Laba jenis ini tidak dapat diukur. Yang kedua, real income adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Dengan kata lain, kepuasan timbul karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa sebelum dan sesudah dikonsumsi. Yang ketiga, money income merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Money income lebih dekat dengan pengertian akuntansi tentang. Baiklah, kita masuk ke konsep capital maintenance. Menurut konsep ini, laba baru bisa disebut ada setelah modal yang dikeluarkan masih tetap ada, atau return of capital. Konsep ini bisa dinyatakan dalam ukuran uang atau financial capital dan dalam ukuran tenaga beli atau physical capital. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai konsep financial capital. Konsep financial capital ini sendiri dibagi lagi menjadi dua konsep lainnya. Konsep yang pertama adalah konsep money maintenance. Money maintenance adalah physical capital yang diukur menurut unit uang. Menurut konsep ini, laba yang ditanamkan oleh pemilik tetap terpelihara. Dalam konsep ini, laba adalah perubahan net asset dengan menyesuaikan transaksi modal yang telah dijabarkan dalam ukuran uang. Konsep yang kedua dari financial capital adalah general purchasing power money maintenance, yaitu financial capital yang diukur menurut tenaga beli yang sama. Tenaga beli dari modal yang diinvestasikan oleh pemilik tetap dipertahankan, sehingga menurut konsep ini, laba adalah perubahan net asset setelah disesuaikan dengan transaksi modal yang diukur menurut tenaga beli yang sama.
Kita masuk ke konsep yang kedua dari capital maintenance, yaitu konsep physical capital. Konsep physical capital ini sendiri terbagi menjadi dua konsep lainnya. Yang pertama adalah productive capacity maintenance. Productive capacity maintenance yaitu physical capital yang diukur menurut uang. Menurut konsep ini, kapasitas produksi perusahaan dipertahankan. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai kapasitas fisik dan kapasitas untuk berproduksi dengan volume barang dan jasa yang sama. Konsep ini sama dengan current value accounting. Current value accounting dapat dihitung dengan 3 metode. Metode yang pertama adalah capitalization atau present value method. Metode yang kedua adalah current entry price. Metode yang ketiga adalah current exit price. Saya akan menjelaskan mengenai ketiga metode tersebut. Yang pertama, capitalization atau present value method. Capitalization atau present value method yaitu jumlah bersih dari arus kas yang diharapkan dapat diterima selama umur ekonominya dan didiskontokan pada masa sekarang. Untuk menghitungnya, perlu kita ketahui arus kas dari penggunaan atau penjualan aset tersebut, jangka waktu arus kas tersebut, jumlah sisa umur aktiva tersebut, dan diskon rate atau tingkat diskontonya. Metode yang kedua, current entry price, yaitu jumlah kas atau aktiva lainnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan aktiva yang sejenis. Istilah yang sering ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, replacement cost used, yaitu jumlah kas yang diperlukan untuk mendapatkan aset yang serupa yang memiliki umur pemakaian yang sama di pasaran barang bekas. Yang kedua, reproduction cost, yaitu jumlah kas atau aktiva yang diperlukan untuk mendapatkan aset yang persis sama dengan aktiva yang ada sekarang. Dengan kata lain, aset yang baru. Metode yang ketiga, current exit price, yaitu jumlah kas yang diterima atau utang yang dianggap lunas apabila aset tersebut dijual. Umumnya, nilai ini bermakna harga jual pada saat berlangsungnya pengukuran atau pencatatan dan harga penjualan yang ada dalam keadaan pasar bebas, bukan harga yang timbul karena terpaksa. Kita masuk kembali ke pembahasan konsep physical capital. Konsep physical capital yang kedua yaitu General Purchasing Power Productive Capacity Maintenance. Konsep General Purchasing Power Productive Capacity Maintenance ini yaitu physical capital yang diukur menurut unit tenaga beli yang sama. Menurut konsep ini, kapasitas produksi fisik perusahaan yang diukur dalam unit tenaga beli yang sama dipertahankan. Sekian pembahasan kita mengenai konsep capital. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Konsep laba akuntansi. Laba akuntansi dikenal dengan konsep replacement cost income dengan dua komponen laba. Yang pertama itu current operation profit yang dihitung dari pengurangan biaya pengganti atau replacement cost dari penghasilan. Yang kedua itu realized holding gain and loss yang dihitung dari perbedaan antara replacement cost dari barang yang dijual dengan biaya histori dari barang yang sama. Realized holding gain and cost dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang direalisasi dan accrued selama periode ini. Yang kedua itu yang direalisasi pada periode ini tetapi accrued pada periode sebelumnya. Selanjutnya, perbedaan accounting income dengan money income. 1. Money income dihitung berdasarkan nilai replacement cost, sedangkan accounting money berdasarkan historic cost. Yang kedua, money income hanya mengikuti gain yang accrued pada periode ini. Money income dapat dirumuskan sebagai berikut. PM sama dengan PA kurang Z tambah W. Menurut Belkawi, accounting income dapat dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan
X tambah Y tambah Z, di mana PM sama dengan money income, PA accounting income, W holding gain and loss yang belum direalisasi, X current operation income profit, Y realisasi dan accrued holding gain pada periode ini, Z realisasi holding gain and loss pada periode ini tetapi accrued pada periode sebelumnya. Kemudian, kelebihan dan kekurangan laba akuntansi. Kelebihan laba akuntansi. Laba akuntansi bermanfaat bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, laba akuntansi yang telah diukur dapat dilaporkan secara objektif, dapat diuji kebenarannya sebab didasarkan pada bukti transaksi yang nyata. Yang ketiga itu memenuhi prinsip konservatisme karena yang diakui hanya laba yang direalisasi dan tidak memperhatikan perubahan nilai. Yang keempat itu, laba akuntansi bermanfaat sebagai tujuan pengendalian terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua itu kekurangan laba akuntansi. Pertama, konsepsi laba dianggap belum dirumuskan dengan jelas. Belum ada landasan teoritis jangka panjang dalam pelaporan laba akuntansi tersebut. Kedua itu generally accepted accounting principle atau GAAP masih memungkinkan dan membolehkan perhitungan laba atas penerapan metode dan teknik akuntansi yang tidak konsisten. Yang ketiga itu ada laba akuntansi gagal mengikuti kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip historikos dan prinsip realisasi. Yang keempat itu laba akuntansi yang didasarkan pada prinsip historikos, realisasi, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang tidak relevan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran laba. Yang pertama, pengertian pengukuran laba. Di pengukuran laba itu ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan presisi, kedua, pendekatan kegiatan, dan yang ketiga, pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran. Pengertian pengukuran laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Secara konseptual, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan mempertahankan kapital. Yang pertama, pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aset atau sisa laba terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Transaksi internal timbul dari pemakaian atau konversi aset dalam sebuah perusahaan, sedangkan transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aset atau hutang dengan pihak luar perusahaan.
Yang kedua, pendekatan kegiatan. Laba dianggap tinggi bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan barang. Pendekatan kegiatan memiliki kebaikan. Yang pertama, laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan surat berharga yang ditunjukkan pada usaha memperoleh capital gain. Kedua, efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila laba diklasifikasikan menjadi jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Ketiga, memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pola perilaku dari jenis kegiatan yang berbeda. Yang ketiga, pendekatan mempertahankan kapital. Dalam konsep mempertahankan kapital, kapital itu diartikan sebagai kelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Laba merupakan perubahan dalam kapital perusahaan di antara dua titik waktu yang berbeda antara awal dan akhir. Di luar perubahan karena investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, di mana kapital dinyatakan dalam bentuk nilai dan didasarkan pada skala pengukuran tertentu. Pendekatan mempertahankan kapital dapat diukur dari selisih antara tingkat kemakmuran pada akhir periode dengan tingkat kemakmuran pada awal periode. Laba sama dengan total akhir itu atau akhir periode dikurang kapital yang diinvestasikan awal periode. Konsep pengukuran laba ini disebut dengan konsep mempertahankan kapital atau kemakmuran. Kapital yang digunakan dalam konsep ini adalah kapital neto atau aset neto. Kapital dinyatakan dalam bentuk nilai ekonomi pada skala pengukuran tertentu. Sekian dan terima kasih. Nama saya Rebi Meli Hamzani dengan NPM 1805 170 190. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi perbandingan laba ekonomi dan laba akuntansi. Di sini dapat kita lihat yaitu ada aspek pembeda laba akuntansi dan laba ekonomi. Yang pertama yaitu sudut pandang. Mengenai laba akuntansi, aspek pembeda sudut pandang yaitu perekayasa akuntansi, penyusun standar, dan menyusun statement keuangan. Dalam laba ekonomi, aspek pembeda dari sudut pandang yaitu pemegang saham. Yang selanjutnya, aspek pembeda dasar pengukuran. Dalam laba akuntansi, dasar pengukurannya yaitu biaya historis. Dalam laba ekonomi, dasar pengukurannya yaitu biaya kesempatan, nilai pasar, dan nilai likuiditas. Dalam makna ekonomik, aspek pembedanya dalam laba akuntansi yaitu kelayakan ekonomik jangka panjang, sedangkan dalam laba akuntansinya yaitu kelayakan ekonomik jangka panjang, sedangkan dalam laba ekonomi yaitu kelayakan ekonomik jangka pendek. Aspek pembeda makna depresiasi. Dalam laba akuntansi, makna depresiasi itu yaitu alokasi biaya, sedangkan dalam laba ekonomi penurunan nilai ekonomis. Aspek pembeda unit pengukur. Dalam laba akuntansi yaitu aspek pembeda unit pengukurnya yaitu nominal rupiah, sedangkan dalam laba ekonomi yaitu daya beli. Selanjutnya, aspek pembeda konsep dasar dan yang melandasi. Dalam akuntansi, kontinuitas usaha atau azas akrual. Sedangkan dalam laba ekonomi yaitu likuiditas atau nilai tunai. Selanjutnya, sasaran pengukuran. Dalam laba akuntansi yaitu laba uang atau nominal. Sedangkan dalam laba ekonomi yaitu laba real.
Selanjutnya, aspek pembeda fungsi aset dalam laba akuntansi, sisa potensi jasa, sedangkan dalam laba ekonomi, simpanan atau persediaan nilai. Materi selanjutnya yaitu skala pengukuran laba. Dalam metodologi pengukuran terdapat 4 macam skala, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Bila dihubungkan dengan waktu, maka skala pengukuran laba dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu skala rupiah nominal, dan yang kedua skala daya beli konstan. Apa itu skala rupiah nominal? Dalam skala ini, jumlah yang digunakan sebagai unit pengukur adalah jumlah rupiah yang telah terjadi dan tercatat dalam akuntansi. Sedangkan skala daya beli konstan, dalam skala ini pada dasarnya menggunakan unit moneter seperti pada skala rupiah nominal. Akan tetapi skala pengukurannya dibuat seragam dalam bentuk unit daya beli yang konstan dengan cara pengindeksan skala. Sekian dari saya. Terima kasih. Tujuan pelaporan laba. Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaporan keuangan, untuk memprediksi arus kas masa depan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, investor dan kreditor dapat menggunakan informasi yang terkandung dalam pelaporan laba rugi untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, dan membantu menilai resiko kegagalan perusahaan dalam mencapai arus kas tertentu di masa yang akan datang. Pun informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan untuk 1. Sebagai indikator efisien penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam meningkatkan kembalian atau rate of return on invested capital. 2. Sebagai pengukur prestasi manajemen. 3. Sebagai dasar penentuan besarnya pengenakan pajak. 4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. 5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. 6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 7. Sebagai dasar untuk menaikkan kemakmuran. 8. Sebagai dasar Selanjutnya yaitu ada elemen laba. Laba dapat dijadikan untuk menilai keberhasilan perusahaan. Pengukuran terhadap laba tidak akan memberikan informasi yang bermanfaat bila tidak menggambarkan sebab-sebab timbulnya laba. Ada 2 konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba perusahaan, yaitu yang pertama, ada konsep laba periode. Konsep laba periode dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Konsep laba periode memusatkan perhatiannya pada laba operasi periode berjalan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Oleh karena itu, yang termasuk elemen laba adalah peristiwa atau perubahan nilai yang dapat dikendalikan manajemen dan berasal dari keputusan-keputusan periode berjalan. Yang kedua yaitu ada laba komprehensif. FASB dalam SFAC nomor 3 dan 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode, yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. Atau dengan kata lain, laba komprehensif terdiri atas seluruh perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi operasi. FASB menjelaskan bahwa alasan utama digunakannya laba komprehensif adalah untuk membedakan laba komprehensif dengan laba periode. Ilustrasi perhitungan laba. PT Sipangko Jaya memiliki kekayaan bersih sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2019. Dan pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi 15 juta rupiah
Untuk mempertahankan kapasitas produksi fisik yang sebenarnya, diperlukan biaya sebesar Rp12.500.000, sedangkan tingkat harga umum naik sebesar 10% selama periode itu. Maka hitunglah laba tersebut. Penyelesaian yaitu Money Maintenance net asset 31 Desember 2019 sebesar Rp15 juta, net aset 1 Januari 2019 sebesar 10 juta, sehingga labanya yaitu 5 juta. Kemudian JPP Money Maintenance net aset 31 Desember 2019 sebesar 15 juta, net aset 1 Januari 2019 sebesar 10 juta, penyesuaian JPL sama dengan 1 juta, sehingga labanya yaitu 4 juta. Productive Capacity Maintenance net aset 31 Desember 2019 sebesar Rp15 juta, bagian yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi yaitu Rp12.500.000, sehingga laba yang dihasilkan yaitu sebesar Rp2.500.000. Kemudian JPP Productive Capacity Maintenance net aset 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp15 juta. Bagian yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi dan penyesuaian JPL yaitu Rp13.750.000, sehingga laba yang dihasilkan yaitu sebesar Rp1.250.000. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, termasuk di dalamnya biaya kesempatan. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan di antara keduanya adalah dalam hal pendefinisian biaya. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya secara akrual. Dalam teori ekonomi, para ekonomi mengartikan laba sebagai suatu kenaikan dalam kekayaan perusahaan. Sedangkan dalam akuntansi, laba adalah perbedaan pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada waktu tertentu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Meski berbeda, namun keduanya saling berkaitan. Pengukuran laba tergantung bagaimana cara pandang si pelaku bisnis dan bagaimana mereka menentukan laba tersebut. Karena pada dasarnya, baik individu maupun perusahaan memiliki konsep yang berbeda-beda. Perbedaan hanya terletak pada benda atau produk dan jasa yang akan dinilai, serta bagaimana unit ukur yang digunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.